Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Selamat malam Bunda Gusti. Malam hari ini kita bertemu lagi di hari kedua workshop pola 84 jam pelajaran dengan judul Magic Canva 2025 Kreatif Tanpa Batas, menggali fitur baru Canva untuk mendesain LKPD digital, presentasi animasi, materi ajar, dan kuis interaktif berbasis AI yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Bunda Gusti Dewi Monalisa. Beliau adalah guru di SMA Negeri 1 BP Mandoge, Sumatera Utara. Beliau juga adalah Canva Trainer. Nah, untuk mengefisienkan waktu malam hari ini kita akan membahas tentang presentasi animasi. Kita persilahkan langsung ke Bunda Gusti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Teh? Bagus, bagus. Bagus, karena deras Jelas. banget. Merdu, merdu. Merdu. Kata Pak Dadan merdu, merdu. Ketarik teh Umi. Baik, semangat pagi Bapak Ibu peserta workshop Magic Canva 2025. Pada malam ini kita masih berhadir ya Bapak Ibu partisipasinya dan semangat belajarnya yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan ini seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, semangat Bapak Ibu mengupgrade diri dan upgrade ilmu. Mudah-mudahan kelas pembelajaran Ibu jadi lebih enjoyable learning, pihak yang bermakna kepada berbagi. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar eh, membuat presentasi animasi. Ini saya screen ya. Oke, saya Bunda Gusti boleh ini nggak? Kayaknya takut berbagi sinyal. Kameranya boleh dimatikan oh nggak? Karena malam. Oke oke di oke. aku agak lup-lup. Bapak. Oke, tampilannya udah nampak ya Bapak Ibu. Itu Udah, saya. bagus. Iya. Tadinya mau pas dengan suaranya ya, tapi saya coba Iya. dulu ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa lebih slow ya Bapak Ibu tampilannya, tapi itu harus apa namanya explore, harus lebih lagi suka apa namanya berlatih. Jadi terus berulang-ulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih membuat presentasi animasi dan Salah menggunakan aku, kenapa nggak ngambil SMA atau SMK? elemen yang ada di Canva. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, karena di Canva sendiri sudah ada Canva, Magic Studio yang apa namanya bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengoptimalkan, memaksimalkan materi-materi pembelajaran Bapak, presentasi atau video pembelajaran dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa namanya menambah aplikasi pihak ketiga sampai install, download sehingga akan menambah apa namanya kalau menggunakan laptop atau komputer menambah simpanan di cache Bapak Ibu. Seperti itu. Dengan Canva sendiri bisa kita menggunakan ya. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, Bapak Ibu silakan ke berandanya Canva ya Bapak Ibu yang sudah saya undang menggunakan
link di tim ya, di sini Bapak Ibu, di tim ini ya, di Sahabat Indonesia, ya Bapak Ibu, karena dengan akun belajar ID kita harus satu domain seperti itu. Jadi karena saya SMA, saya hanya bisa mengundang guru-guru yang SMA, sedangkan domain yang SD atau SMP itu tidak bisa masuk di kelasnya saya atau tim saya seperti itu. Jadi saya gunakan ini akun pribadi saya yang saya sudah jadikan kanva pendidikan sebelum adanya belajar IT seperti itu ya. Jadi yang sudah saya undang di tim saya mohon kerjasamanya untuk menggunakannya memang untuk pendidikan atau edukasi. Karena kalau di lain hal itu ya Bapak Ibu bisa kena ban atau ditutup ya Bu, Bapak Ibu akun kampanye. Oke, nah Bapak Ibu silakan ini tampilan beranda kampanye ya Bapak Ibu. Nah, kita silahkan di sidebar sebelah kiri ini ada tombol icon create ya tambah plus seperti itu buat. Nah, kita silakan pilih misalnya yang ini edukasi. Kalau bagian presentasi juga boleh ya, bebas keramas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih yang presentasi pendidikan 16/9. Jadi sebenarnya presentasi di Canva ini Bapak Ibu dengan ukuran ini, inilah ukuran kalau nanti kita mau menjadikannya video bisa kita upload di channel YouTube kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah susah-susah di presentasi di Canva ini, selain bisa tampilannya kita mempresentasikan seperti biasa, nah hasilnya juga bisa buat video, buat flipbook, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah kita pilih ini ya, presentasi pendidikan, yang blank ya Bapak Ibu, blank presentation. Di sini ada banyak muncul template ya Bapak Ibu, ini puluhan ribu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya mau membuat eh, sebuah presentasi animasi yang seperti mob animation, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah membuat, kalau nanti apa bisa sharing-sharing ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih satu template yang akan Bapak Ibu gunakan, seperti itu. Bebas ya. Saya malam ini mau membuat tentang presentasi eh, ragam rumah padat di Nusantara. Jadi saya pilih ini presentasi etnis. Nah, saya pilih ini Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu klik terapkan seluruh halaman template. Walaupun mungkin nanti penggunaannya bisa full 10 atau bisa kurang dari 10. Bapak kita terapkan aja dulu 10 halamannya. Nah, seperti ini. Nah, saya mau buat di bagian sampulnya, seperti biasa ya Bapak Ibu, dalam setiap project kita buat sampul. Nah, di sini saya mau buat judulnya mengenal beragam. Karena ini besar sampai ke bawah, kita hanya membuat satu garis, kita kecilkan di blok aja Bapak Ibu. Dan kita scroll, misalnya 72. Kemudian saya ganti ini. Kalau misalnya ini dirasa terlalu masih imut-imut hurufnya, boleh dibesarkan Bapak Ibu. Seperti itu. Ini halaman sampulnya. Mau di halaman sampulnya ini dikasih foto Bapak Ibu, kemudian dibuat oleh siapa, boleh bebas keramas ya Bapak Ibu. Itu bagian dari branding diri Bapak Ibu. Dan itu perlu seperti itu. Apa-apa sesekali narsis dan eksis ya Bapak Ibu. Nah, di bagian anggota ini saya mau buat jadi daftar isi. Daftar isinya saya mau buat di sini. Yang pertama itu ada rumah joglo.
Pak Ibu bebas yang mengampu mapel lain ya Bapak Ibu atau guru SD atau guru kelas. Rumah gadang di sini, rumah panjang, baru di sini saya ganti rumah online. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini halaman 1 sampulnya. Baru apa sih di dalam presentasi animasi kita ini? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau hapus. Kemudian bagian ini karena dia seperti apa namanya kalau kita apa namanya putar dia akan berganti animasinya seperti itu. Ini saya pindahkan ke sini. Tinggal ini semalam yang saya kasih tahu bahwa di sini ada fitur drag and drop-nya. Oke, di sini kita buat rumah adat. Ini nanti rumah joglo. Nah, langkah pertamanya kita ke elemen, Bapak. Elemen, kemudian kita pilih bentuk, kita klik lihat, kita mau pilih yang lingkaran atau cycle. Kita klik, warnanya kita ganti Bapak Ibu. Jadi menggunakan Canva ini Bapak Ibu warnanya tuh harus konsisten, bisa dari warna-warna yang ada di template kita ya Bapak Ibu. Misalnya kita klik ini, ada warna apa aja. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya mau mengambil warna yang di sini, ini saya ambil. Kita lihat, kita klik. Kodenya ini ada tagar F2A117. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, dia udah ada di sini. Ya, atau kita scroll ke bawah, nih dia bagian dari sini. Seperti ini, atau tadi ini, agak terang. Ini kita besarkan. Besarnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, kita mau memasukkan ada tadi rumah joglo, rumah gadang, rumah panjang, dan rumah konai ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih keunggahan ya Bapak Ibu. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya filenya, silakan ke di mana gambar atau aset yang Bapak Ibu simpan. Jadi saya sudah mendownloadnya di laptop saya Bapak Ibu, kemudian disimpan di download. Jadi bisa drag and drop. Ini saya pilih langsung 4 ya Bapak Ibu. Kita save, kemudian kita bawa, dan kita taruhkan di sini. Dan muncul ya Bapak Ibu. Itu cara capcusnya, set. Nah, bahasa sekarang ya Bapak Ibu. Kalau caranya mau pelan-pelan, ada unggahan, Bapak Ibu ada unggah file. File apa saja yang bisa diunggah di sini Bapak Ibu? Ada gambar, ada video, ada audio. Jadi ini bisa juga langsung Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Open misalnya. Dia masuk ke sini Bapak Ibu. Kita mau membuat ya Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi ada rumah joglo. Rumah joglonya kita letakkan di sini. Bapak Ibu. Kemudian ada rumah gadang yang kedua. Nah, ini kita putar Bapak Ibu. Ini ada nih icon putarnya di sini sampai berapa ini tampilannya sampai berapa? Nah, seperti ini. Yang ini agak besar, nanti tampilannya bisa ini kita kecilkan. Bu, seperti ini. Baru yang ketiga, rumah panjang. Rumah panjang itu kita putar lagi Bapak Ibu.
hadapnya seperti ini. Ini harus banyak praktis atau latihan. Ya, kemudian kita balik. Ya, salah saya. Balik ini. Nah, ya vertikal. Jadi kepalanya menghadap ke bawah. Ini, Bapak Ibu. Baru ini rumah Honai. Kan? Baru menghadapnya ke sini Bapak Ibu. Nah, 90 derajat. Minus. Seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah ya, bagaimana caranya ini supaya tampil? Nah Bapak Ibu, ini di eh, yang lingkarannya kita klik, shift, kemudian rumah joglonya, rumah Honai, rumah Gada, rumah Panjang. Sehingga muncul ini garis penghubung semuanya. Kalau kita lepaskan shiftnya, dia berkelompok. Kita kelompokkan supaya dia jangan lari-lari. Ya Bapak Ibu, nah kita kelompokkan seperti ini. Kemudian kita bawa ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita rapikan. Nah, kita mau tes Bapak Ibu, tampilannya tadi udah bener nggak? Kalau nanti kita melakukan animasi transisi, ya, elemennya bergerak seperti itu, pas atau tidak? Nah, ini kita putar ke atas. Nah, ternyata pas ya. Kita putar lagi. Nah, rumah panjangnya. Baru selanjutnya rumah online seperti ini. Nah, oh, ya, berarti sudah pas ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah pas, kembali ke sini. Nah, bagian ini Bapak Ibu kita alias duplikatkan yang bagian ini yang halaman 3. Caranya ini ada titik 3, ya di bawah pun ini ada nomor-nomornya Bapak Ibu. Bawah ya. Nah, titik 3 ini kita klik, kemudian ada duplikatkan halaman. Bukan tambah halaman ya Bapak Ibu, duplikatkan halaman. Ya, kemudian kita seperti ini, ya Bapak Ibu. Yang bagian ini tadi kita putar. Nah, seperti ini. Sampai minus 90. Ya, saya mau ganti nih tampilannya yang sebelah sini. Saya mau ambil yang ini. Nah, saya copy paste, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke, ini kita ganti di sini. Ini rumah Gadang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini bisa kita rapikan. Rumah joglonya juga kita rapikan. Seperti ini. Nah, kita mau nambah gambar animasi yang 2 lagi. Rumah panjang dan rumah online. Caranya di halaman keempat, Bapak Ibu, ini kita duplikasi. Seperti tadi, titik 3, duplikatkan. Ini Bapak Ibu di halaman 5. Kemudian kita putar yang ini. Si rumah panjang. Sampai minus 180 derajat. Seperti itu. Kemudian di sini kita ganti rumah panjang. Bapak Ibu, elemen etnisnya karena di sini, nah ini saya mau ambil yang ini, bagian ini. Ya, ini kita lock seperti ini. Dan kita Ctrl C, kita bawa ke sini.
Ini kita hapus. Kemudian Ctrl V. Ya, ini bisa dikelompokkan dulu supaya jangan lari. Kalau dia dikelompokkan itu dia nggak tercerai-berai Bapak Ibu. Judulnya jangan pisahkan aku dan dia. Ya, ini di box sini Bapak Ibu. Kita seperti ini tampilannya. Baru bagian yang ini yang tidak perlu ini halaman 6 sama halaman 7 kita delete dulu. Nah, baru kita mau masuk ke rumah yang terakhir yaitu rumah Onaya ya Bapak Ibu. Nah, ini kita duduk lagi. Kita ganti di sini dulu rumah Onai. Baru kita putar ini ya Bapak Ibu. Baru ini nah, kilatnya ya Bapak Ibu. Kita hapus, kita delete. Kita mau ngambil yang bagian ini misalnya. Ya, ini kita bawa ke sini. Kita putar lagi. Kita main putar-putar di malam ini ya Bapak Ibu. Ini nah, sudah jadi. Kalau menurut Bapak Ibu dari slide 3, kemudian slide 4, slide 5, slide 6, tampilannya ini kurang eye catching. Misalnya ini udah ya Bapak Ibu. Yang ini terlalu ke pinggir. Ini Bapak Ibu yang tadi dikelompokkan boleh pisahkan. Bapak Ibu, tapi kalau saya nih ini aja dulu selesai dulu ya. Kita anggap ini sudah eye catching seperti itu. Nah, bagian yang tidak perlu kita hapus. Nah, tapi kita isi dulu rumah gadang ini apa sih isinya, pengetahuan yang mau kita dapatkan. Nah, misalnya kita sini, nah, kita mau buat apa itu rumah gadang supaya anak-anak tahu. Misalnya rumah joglo, sorry maaf ya. Jadi di sini kita buat logo, ringgitan, dan omah dalam. Jadi ya, untuk pengetahuan singkatnya. Karena hurufnya imut-imut, kita gedekan. Misalnya seperti ini. Kalau dia terlalu gede, misalnya Bapak Ibu dari 42 ke 48 gitu kan. Boleh Bapak Ibu kita buat di sini 44. Boleh diketik. Nah, enter. Nah, jadi nggak hurufnya nggak terpaku yang ada di situ. Seperti ini. Dan ini dari rumah joglo ini kita copy, kita pindahkan ke rumah gadang. Nah, baru kita ganti. Rumah gadang itu informasinya apa? Seperti ini. Kemudian kita copy lagi ke rumah panjang. Ya, kita kasih informasinya. Rumah panjang, Kalimantan Barat. Kemudian rumah panjang disebut, balik ya Bapak Ibu, disebut juga rumah bentang.
Yang terakhir di rumah Honai. Nah, suka balik saya negara. Mahonai adalah rumah adat dari Papua. Memiliki atap kerucut sampai bawah untuk melindungi air hujan. Ini posisinya. Bagian yang tidak perlu tadi ini ada 7, 8, 9. Sebelumnya kita hapus ya Bapak Ibu. Nah, saya mau 7, 8, 9 hapus. Terima kasihnya saya buat yang di sini. Ini saya hapus. Dan terima kasihnya. Sorry. Ini Bapak Ibu. Nah, tinggal ditengahkan. Nah, halaman 8-nya hapus. Nah, seperti ini. Nah, di mana animasinya? Pak? Kita mau halaman 3, 4, 5, dan 6 itu ketika kita tampilkan nanti presentasinya dia akan berputar ya. Rumah gadang, rumah panjang, kemudian joglo, rumah gadang, rumah panjang, dan rumah naik. Caranya, Bapak Ibu, nah, di halaman sampulnya kita animasikan dulu. Nah, Bapak Ibu nggak perlu eh, apa namanya, boleh dicoba satu-satu. Misalnya kalau sederhana seperti ini, kalau elegan seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu nih bagian dari Magicnya Studio yaitu animasi ajaib. Jadi kita menggunakan fitur ini untuk dia yang memilihkan presentasi ini cocoknya dengan animasi ajaib yang apa. Boleh digunakan nanti, boleh tidak ya Bapak Ibu. Jadi ini tergantung sebenarnya kepada rasa estetika Bapak Ibu. Jadi rasa seninya, keindahan, yaitu masing-masing kita berbeda. Jadi kalau menurut Bapak Ibu di sini udah oke dengan elegan atau mau diganti dengan profesional ya silakan. Oke. Jadi saya sudah cocok ya misalnya dengan elegan. Kita scroll ke bawah, ya Bapak Ibu, di sini ada setiap slide itu berapa perlu waktunya. Jadi kalau yang standar itu Bapak Ibu 7 ke 8 detik. Ya, karena ini slide-nya sedikit. Ya Bapak Ibu, kalau dia slide-nya banyak, kalau 8 detik agak lambat. Jadi memang harus banyak oprek-oprek atau ulik-ulik. Nah, animasinya dengan waktu yang sekian detik ini, saya mau terapkan ke semua halaman. Bapak Ibu nggak perlu satu-satu. Dibuat misalnya 8 halaman tadi, enggak. Dengan tampilan di awal, dipilih, terapkan ke semua halamannya itu ada 7. Nah, jadi nanti dia otomatis animasi elegannya untuk semua. Nah, kita mau buat nih di setiap jarak antara halaman eh, slide kanvas pertama dan kedua itu Bapak Ibu kalau kita pelan-pelan, baik Bapak Ibu ya, kalau saya buat gini, di bawah ini ada tambahkan halaman, ya Bapak Ibu, kemudian di sini ada tambahkan titik. Jadi ini boleh Bapak Ibu gunakan. Klik. Kalau tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau ini lalu. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu. Transisi ajaib hanya bisa ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian waktunya 0,5 detik. Terapkan ke semua halaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita mau melihat tadi animasi yang kita buat sudah jalan atau belum. Caranya diklik di halaman 1, kemudian tampilkan. Ini tampilan ini ada layar penuh, tampilan presenter, tampilkan dan rekam. Bapak Ibu nggak perlu ya capek-capek pakai aplikasi yang lain.
Di sini bisa Bapak Ibu ya, kita pelajari habis ini ya. Kemudian ini ada putar otomatis. Nah, kita pilih tampilkan layar dong. Kita tampilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita switch, nah ini ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Ini kan maju dulu nih ya. Kalau kita next halamannya, itu kan terputar. Kemudian juga berganti informasi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, baru berakhir. Oke. Nah, ini sudah selesai presentasi animasinya. Nah, yang mau saya tambahkan lagi, Bapak Ibu, di antara 40 plus fitur Canva itu, Bapak Ibu silakan scroll ke sini. Kemudian Bapak Ibu pilih aplikasi, diklik. Kemudian Bapak Ibu ketikkan Botnoy. Ini, kemudian enter. Ya, mungkin karena saya udah kita scroll mana dia ya. Ah, ini dia. Botnoy Voice. Ini Bapak Ibu ya. Nih, kita klik. Kita mau membuat presentasi kita ini ada suaranya. Bapak Ibu, Botnoy Voice ingin menghubungkan akun Anda. Gunakan akun yang Bapak Ibu gunakan Canva-nya. Kemudian klik hubungkan. Baru sign in by Google. Baru pilih ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi di setiap halaman ini bisa kita membuatnya eh, menjadi ada suaranya mempresentasikan slide presentasi kita tanpa kita perlu misalnya capek-capek menerangkan kepada siswa. Ya boleh ini pilihan ya Bapak Ibu. Nah, saya mau di sini enternya itu saya buat untuk halaman pertama itu mengenal beragam dan rumah adat Nusantara. Nah, language-nya jangan dipilih bahasa Thailand ya Bapak Ibu, tapi pilih bahasa Indonesia. Gendernya male or female. Karena saya female, saya pilih female. Stylenya Bapak Ibu ada storytelling, ada news reading. News reading ini belum ada ya Bapak Ibu, belum dimasukkan ke Canva-nya ya, jadi belum ada no voices available. Jadi belum terdapat ya Bapak Ibu. Dan ada karakter, sama juga karakter belum ada narasi, kemudian advertising spot, belum ada juga. Kita klik satu-satu ya Bapak Ibu, dokumentari, ada ya Bapak Ibu, kemudian ada anime, kemudian ada teaching, seperti ini. Baru selanjutnya nanti ada lokal dan foreign voice. Kita pilih yang teaching. Nah, di teaching ini ada, kita lihat ya Bapak Ibu, ada berapa banyak suara yang bisa kita gunakan. Ternyata ada 4, yaitu Zamira, Teacher Betsy, Teacher Nahris, dan Profesor Siva David. Kita boleh dengerin dulu Bapak Ibu, atau preview pratinjau, suaranya seperti apa sih? Seperti itu ya. Kita dengarkan aja Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau Teacher Betsy seperti apa sih? Saya pilih yang Zamira Teacher aja ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, gimana menggunakannya ya Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, kita nih sedang mengenal beragam rumah adat Nusantara. Jadi sebenarnya koinnya di sini awalnya 2000.
Ini sudah saya gunakan ya Bapak Ibu. Nah, kita generate voice over untuk halaman 1. Kita generate ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung dengerin. Saya tampilkan, tampilkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita mau di halaman 2 sampai terima kasihnya dalam satu suara ya Bapak Ibu tanpa berhenti. Jadi nanti pas slide-nya yang berputar, dia akan pas seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya kita isi, enter your text Bapak Ibu. Tadi daftar isi kan ke halaman 2, ini saya buat. Ya, jadi maksimal dia 1000 karakter. Nah, saya buat daftar isi. 1, rumah joglo. 2, rumah gadang. 3, rumah panjang. 4, rumah Honai. Nah, kita kasih spasi Bapak Ibu. Misalnya nih rumah joglo. Bapak Ibu nggak perlu ketik lagi. Di sini aja kita copy. Joglo itu apa? Enter lagi rumah gadang. Dan rumah gadang. Formasinya apa? Panjang. Lalu rumah Honai. Ini baru. Kasih. Nah, ini kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita generate voice over-nya. Bu ya, salah saya di sini. Ya, ini dia. Nah, kita mau apa namanya melihat hasilnya gimana sih? Kita tampilkan, tampil. Yang satu ya Bapak Ibu. Suaranya tidak terdengar. Oh, nanti hasilnya saya ini kan ya. Karena dia apa namanya saya pakai mungkin jadi nggak kedengaran Bun. Iya, tidak kedengaran Ya. dari sini. Nah, Tapi nanti kalau misalnya kita pakai mesti kedengaran ya. iya benar-benar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap ini kita bisa menerangkan ke siswa sudah ada voice-nya seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalnya capek gitu kan mengeluarkan suara. Ini bisa Bapak Ibu nanti jadikan video seperti itu atau slide presentasinya tetap seperti ini boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu bagaimana mau nanti menggunakannya seperti itu. Oke Teh, untuk presentasi animasi saya cukupkan seperti itu. Eh, Animasi yang lain Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu lebih banyak explore banyak di sini Bapak Ibu ya yang bisa kita gunakan tadi ada GIF. Kalau GIF itu bisa Bapak Ibu ke elemen ya Bapak Ibu boleh nanti pilih. Jadi tampilan presentasi kita itu tidak flat atau datar aja seperti itu.
Oke, nah Baik, kita keren banget ya Bapak Ibu ya. Oke, ya materinya udah diskusi. selesai. Kita masuk ke tanya jawab. Bapak Ibu sambil apa? Kita masih banyak waktu nih. Oke, saya lihat Nanti di chat teh dulu. Mhm. ada yang semalam pertemuan pertama belum bagian LKPD karena itu panjang, ada yang Heeh, activities maker belum saya ini kan, jadi nggak apa-apa. iya, Tanya iya, jawab dulu ini, nanti kita ke activities maker seperti iya. itu. Bunda, ini ada pertanyaan dari Pak Imam. Jika poin habis, bagaimana Bu? Riset lagi setiap hari atau gimana? Bunda Gusti? Kalau poinnya habis gimana Bun? Apa di reset atau gimana? Ntar ya Bun, Oh iya, ntar ya. Portnoy, mana Portnoy tadi? Portnoy. Points are used each time you generate a voice over. Satu poin is equal to satu karakter. Satu poin ini Pak untuk satu karakter Pak. Jadi 2000, jadi bisa pakai 2000 karakter. Ya, 2000 karakter itu bisa berapa hari Bapak gunakan itu. Jadi panjang. Kalau di sini kalau kita purchase more points, ya, ada copy link dia seperti referral kayaknya ya Bapak Ibu. Sebenarnya nanti kalau ini ada payment, suruh bayar. Jadi pertanyaannya manfaatkannya. kalau poinnya habis gimana caranya? Tadi disuruh bayar, Bun. Oh, supaya nggak bayar gimana? Nonton atau gimana? Dimaksimalkan aja, Bun, yang 2000 ini. Yang Kalau 2000 ini? iya, sebenarnya saya lupa kemarin itu di kami boleh kalau misalnya apa namanya mengenalkan buat Noi ini dikasih voucher seperti itu. Itu kemarin saya kelupaan mintanya ke orang yang punya ini apa Thailand. Jadi harus mintanya ke mereka seperti itu. Oh, siap. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bapak Rapiudin. Adakah durasi maksimal pembuatan video jika materinya panjang? Durasi maksimalnya enggak sih Pak, cuman nanti ketika di render jadi MP4 dia lambat. Itu. Jadi sebenarnya kita ya kalau ikut-ikut Bapak Ibu yang sering ikut lomba itu maksimal video itu 10 menit. Lebih dari itu mungkin audiens atau yang nonton bosan. Ya, jadi kalau tanding itu ada 3, 7, 10. Seperti itu. Jadi buat video itu ya pasti poin-poin pentingnya aja kan. Kalau misalnya mau ada tambahan bisa nanti sambil video apa namanya kalau kita pakai slide itu kan bisa sambil menerangkan lagi. Jadi kalau misalnya panjang Pak slide-nya ketika render di Canva itu dia berat, kadang mau gagal seperti itu. Jadi ambil aja poin-poin pentingnya seperti itu. Jangan terlalu banyak seperti itu atau bisa dipecah-pecah sih kalau mau ini. Kalau terlalu panjang sebaiknya dibagi beberapa Part, video ya Bun ya. iya dibagi menjadi beberapa part Karena bagian. kalau terlalu panjang juga anak kadang-kadang bosan ya Bapak Ibu ya. Iya, Jadi makanya jangan kalau di terlalu panjang sebenarnya. iya di lomba-lomba itu maksimal 10, nggak boleh lebih dari itu. Gitu. Oke, jangan banyak-banyak dipotong-potong aja biar anak-anaknya penasaran. Baik, Bu bisa dibantu tutorialnya nanti Bapak Ibu lihat lagi rekamannya saja ya. Oke. Adakah yang mau resen bertanya secara langsung? Saya hadir tapi tidak nampak di galeri. Apa nih Pak Jenal yang nggak nampak apa Pak Jenal? PPT-nya atau apanya nih? Adakah yang mau resen? Boleh angkat tangan dulu dengan angkat kaki. Ada dari Pak Rapiudin. Ibu apa Bapak ya? Silakan. Oh ibu-ibu. Bapak apa ibu? Rapiudin. Ya, Halo. Bapak Bu. Oh iya Bapak. Ya, halo. Silakan Pak. Assalamualaikum Ya. ya. Ya, terima kasih. Yang mau saya tanyakan itu cara nyisipkan musik yang dalam Canva itu, menyisipkan audio. Menyisipkan musik audio. Ah, Oke, saya share screen lagi ya. Sambil menunggu Bapak Ibu malam ini tidak ada daftar hadir. Kalau yang sudah mengisi kemarin. Kalau yang belum silahkan cari di grup sudah dibagikan dan diulang posting. Oke, silakan Bunda.
Misalnya saya mau cari Cari-cari. misalnya mana ya yang singkat aja. Ini aja deh. Nih, ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau mau menambahkan audio, Pak, silakan ke aplikasi. Ya, ini ada media ajaib. Nah, ini yang udah saya tambah-tambahkan nih, Bapak Ibu. Nah, silakan ke, ini ada audio. Audio, ini Bapak Ibu. Ada happy, ada opening intro, instrumental. Kalau kita swipe ke kanan, ada opening, graduation, intro, intro opening. Nah, silakan dipilih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh upload apa namanya audio, tapi yang nggak kena copyright ya Bapak Ibu. Itu contohnya band sound itu boleh diupload. Kalau yang dia kena copyright nanti nggak mau Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul dimaksimalkan ya. Kalau udah ada ini, silakan aja ini bisa didengar dulu. Nanti tapi nanti kalau saya putar ini dia nggak denger ya. Nanti silakan pilih misalnya ini. Kalau udah cocok, silakan diklik di sininya. Nanti dia nambah. Nah, di sini. Tambahnya itu harus hati-hati ya. Kalau mau mulai dari halaman pertama, diklik di halaman pertamanya. Gitu. Baru ditambahkan. Nah, dia durasinya ini 0,05. Jadi Bapak Ibu silakan membayangkan slide Bapak Ibu misalnya ada 10, kalau dikali 0,05 perlunya misalnya di sini kan ada setiap audio itu ada durasi waktunya. Jadi perlunya berapa menit seperti itu. Atau nanti dia ditambah kalau dia kurang. Misalnya Bapak Ibu udah suka banget nih sama audio itu. Dia tinggal tambah aja. Gitu Pak. Siapa namanya tadi? Tadi Pak Rupi, Rabiudin. Nah, seperti Rapiudin. itu Pak. Pak Bisa nambah lagi Rapiudin. Bu, seumpama ini kita sudah menyisipkan audio, kemudian kita bikin sebuah video, kemudian kita uploadnya di YouTube. Apakah musik yang kita sisipkan di sini, apakah itu maksudnya Apa enggak ini? enggak melanggar begitu, Enggak. melanggar Saya hak ada kena cipta di gitu? video di channel saya ngambilnya dari Canva. Karena di Canva ini udah yang nggak kena copyright, udah aman gitu Pak, yang di Canva ini. Cuman kalau Bapak Ibu coba di TikTok, nggak mau dia, nanti kena. Dia harus pakai backsoundnya dari TikTok. Nah, seperti itu Pak. Iya. Iya. Jadi kalau mau buat video, ini kan bisa jadi video Iya. pembelajaran nih kan, jadikan MP4. Ah, Tapi mau upload tuh ke TikTok, jangan pakai audio, pakai audionya dari TikTok. Seperti itu. oh, Karena Karena saya tiap udah sering makasih. coba, tiap kena. aplikasi itu ada aturan ya Bapak Ibu ya. Iya, Jadi harus mengenali dulu. iya benar. Sudah Pak Rapiudin? Iya, makasih udah. Oke, sekarang ke Bunda Suprihatin, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mona tanya yang kemarin ya, Ibu Mau nanya Mona. yang kemarin, Bun. Iya, apa itu? Yang LKPD ya? kemarin itu yang dogplay itu loh Bu. Iya, Dogplay. yang dogplay, dogfly. Iya, Dogfly. Ya, itu kalau misalnya yang di kotak-kotak itu kita buat apa kuncinya kayak di Lightbox Sheet itu bisa nggak ya Bu ya? Biar kita ndak ngoreksinya manual lewat screenshot gitu. Jadi Oh, setelah disubmit terus langsung nilainya muncul begitu. Ya kalau di Livebox itu kan gitu Bu. ya benar. Ya. Jadi kayaknya kalau saya mau pakai Dogfly kok ya kita sudah bikinnya ribet, terus nanti juga ngoreksinya manual gitu rasanya kayak
Oh, kayak enggak apa ya, lebih berguna kalau seperti Lifebosit misalnya dibuat seperti Lifebosit ada kuncinya gitu, bisa enggak ya Bu Mona ya? Kalau di Dogfly nggak bisa Bu, Iya, karena memang dia khusus anak-anak mengisi di Dogfly-nya secara offline. Kalau Ibu apa namanya anak-anak jadinya susah screenshot gitu, itu kan nanti kan dia tersimpan di anak-anaknya iya, lagi kan. iya, Ya, iya. kalau saya Bu di ini aja selain di screenshot nanti di ini aja ke anak-anak di apa namanya anak-anak yang menghadap kita satu-satu kita lihat aja nanti kita langsung aja masukkan ke bentuk nilai tapi itu memang ya tergantung kita sih Iya, iya. butuhnya gitu itu Bun Seperti itu, bisa Bunda. langsung dibuat kunci jawaban karena malah mereka yang harus mengisi jawaban di situ gitu Iya, iya, iya. Berarti nanti hasilnya juga bisa digunakan untuk belajar ulang gitu ya ke anak-anak iya ya. benar iya Oke, terima kasih Bu Mana. Baik, ya sama-sama. sama-sama. Terima kasih Bunda. Sekarang abis Bunda Fatul, Bunda mau materi yang kemarin lagi? Ya, terima kasih atas Ya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ikut belajar di materinya Bu Gusti ini cukup apa ini menginspirasi saya untuk membuat materi yang lebih ini ya interaktif ya. Eh, Terima kasih Bu Gusti. Ini yang mau saya tanyakan. Tentang yang ini tadi pembuatan PowerPoint yang ada menambahkan suaranya ya, yang pakai aplikasi Bot My Voice, apakah itu bisa ditumpuk dengan backsound begitu Bu? Atau hanya cuman kalau pakai backsound aja, kalau pakai eh, Bot My Voice itu aja gitu, apa masih bisa ditumpuk gitu Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ifatul Ilmiah. Sepertinya bisa Bun, ya. Tadi saya ada lihat contoh, kalau misalnya di dia, tapi bisanya hanya 2 layer. Maaf kalau nanti saya lihat lagi ya. Karena tadi saya mau Oke. coba per satu-satu, Mm-mm. satu voice over. Ternyata dia Mm-mm. tumpang tindih gitu. Jadi tadi saya lihat Mm. dia hanya bisa 2 layer. Jadi misalnya ibu mau halaman 1 sampai halaman berapa dengan voice ibu boleh, nanti selanjutnya Mm-mm. pakai fotonya bisa seperti itu. Karena dia hanya bisa 2 layer sepertinya ya. Oh, oke. Karena Iya, saya iya. juga apa namanya pakai Canva ini kan ada passionnya juga gitu ya kan. Misalnya saya passionnya Mm-mm. apa kalau di voice over memang saya kurang mendalami seperti itu. Mm-mm. Memang tadi saya sempat belajar-belajar sebentar dia 2 layer gitu tapi nanti coba saya Mm-mm. lihat mana tahu bisa dia 3 layer atau dan seterusnya seperti kita mengedit di aplikasi lain kan kita bisa pakai Iya. layernya kan jadi saya lihat itu bisa sih sebenarnya tinggal explore nah itu dia Ya, kuncinya berarti explore harus coba-coba dulu ini. ya Oke. bisa Oke, bisa baik, Bu. Terima kasih. ya Baik, Bunda, sebelum kita ke materi yang kemarin, ini ada pertanyaan. Untuk lomba boleh nggak pakai Canva Education? boleh banget Boleh banget ya. Jadi iya nggak harus yang pro kan? ya Oke, sebentar. Oke, sambil nunggu pertanyaan lagi, Bunda. Bapak Ibu sudah diumumkan berulang kali bahwa kegiatan ini daftar hadir cuma sekali. Lalu rekaman sudah beberapa kali diposting yang kemarin. Kalau Bapak Ibu males manjat, ada di deskripsi. Bapak Ibu rajin-rajin berliterasi ya, karena yang Bapak Ibu tanyakan semuanya sebenarnya ada di grup. Oke, Bunda silahkan lanjutkan yang kemarin. oke baik ya saya share screen oke Bunda contoh yang kemarin malam belum di-share ya katanya. ini sudah ya di Udah like ya, tinggal mau nggak Ih, mencarinya ke tinggal atas. yang hari ini nanti saya masukkan sama yang Oke. tambahan. Pokoknya nanti ada itunya lah, ada
LKPD bentuk apa namanya? Lupa saya bilangin ya apa? Kayak flashcard gitu ada nanti saya ini. Ojo takut. Oh, dia takut. Oke. Lanjut, Bu. Oke, nah baik ya. Kita mau buat selain LKPD yang tadi semalam Canva dan Dogfly ya Bapak Ibu. Nah, di Canva sendiri ada namanya Activities Maker. Itu kawanan kayak yang lain-lain, itu website yang lain ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuat puzzle, sorry, cari kata, teka-teki silang, dan labirin atau maze ada di sini. Caranya bagaimana? Bapak Ibu silahkan dulu buat di sini. Kemudian Bapak Ibu buat misalnya lembar kerja. Ini Bapak Ibu, saya pilih yang vertikal. Saya tutup aja ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan ke pandangan mata ke sebelah kiri, ke sidebar kiri. Kemudian pilih aplikasi, ya. Kemudian diketikkan di sini activities. Ini jaringan saya udah mulai terlalu nih. Maker. Asal jangan orangnya. Ya, jangan. Oke. Aktivitas maker kalau bahasa Indonesianya apa? Ayo apa? Eh, Karena kan Bapak Ibu ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Membuat aktivasi. Membuat aktivasi, oke. Karena saya udah udah mencari, dan dia muncul di sebelah sini, sebelah kiri. Setiap aplikasi yang sudah kita tambahkan ya Bapak Ibu, dia akan muncul di sidebar sebelah kiri tambahannya. Ini dia Bapak Ibu, Activities Maker. Dan ini banyak tadi yang saya bilang. Ini tinggal Bapak Ibu oprek-oprek, ya banyak explore. Ya, kita pilih ini Activities Maker. Jadi Bapak Ibu cari kata, kata silang, kemudian labirin atau maze ya. Gimana cara menggunakannya, Bapak Ibu? Nah, ini hal yang baru lagi nih, Teh. Kalau kemarin Activities Maker-nya ini tampilannya beda. Jadi dia Oh, update. Nah, update kalau ya. kemarin iya hanya masukkan secara manual, ini ada unggah file. Jadi Oh, kita sekarang udah ada unggah file ya. iya Alhamdulillah. unggah file ini Bapak Ibu dia bentuknya unduh contoh file XLSX. Nah, jadi Bapak Ibu bisa unduh, nanti dia ke Google Spreadsheet, disalin aja, Bapak Ibu tinggal masuk, nanti tinggal import, seperti itu. Nah, kita pakai cara yang manual aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan preset daftar kata, ada hewan, ada negara, ada makanan, ada warna, ada hobi. Nah, ini kalau kita mau membuat wordset-nya dengan apa namanya tema ini. Nah, kita mau buat versi kita sesuai mata pelajaran kita. Ini ada first word, second word. Jadi dia satu-satu. Saya buat di sini eh, horizontal, misalnya terkait mata pelajaran diferensiasi sosial ya Bapak Ibu. Kemudian ada ras, kemudian ada suku bangsa, aja ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi ya? Ada apa yang kemarin itu ya? Oh, ada marga, ada klan, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kita buat 10 ya, kurang lebih 3, 4, 5. Kemudian ada profesi, itu ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10 boleh? Atau kurang Boleh, dari 10 boleh? boleh, boleh, boleh. Oh, takutnya hanya boleh 10 ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fisik, ada sosial, ada budaya, misalnya seperti ini. Bapak Ibu, ini berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang satu deh. Kita buat misalnya fisik, ya, misalnya ekonomi. Ya, buat banyak teka-teki. Ini kalau Bapak Ibu mau buat lebih dari satu. Jadi dia nanti ragam macam seperti itu.
Baru kita pengaturan cari kata. Ini garis kisi papan ini nanti dia membentuk seperti apa namanya, tampilan kayak buku peta-peta gitu Bapak Ibu. Kalau kita ini namanya enable. Kalau disable nanti Kotak-kotak, ya kotak-kotak. kotak-kotak. Kotak-kotaknya nampak, tapi kalau kita abu-abukan nanti kotak-kotaknya nggak ada. Nih, warna sorotan kunci jawabannya nanti mau warnanya ini, mau dirubah warna juga boleh, nih warna standar dan seterusnya. Bebas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sukanya warna apa? Jumlah maksimum kata per teka-teki. Misalnya kita buat, ini maksimumnya 25 ya Bapak Ibu. Nah, kita buat di sini di bawahnya under 15. Jumlah baris sama jumlah kolomnya. Nah, kalau dia makin banyak Bapak Ibu, maka makin kecil banget. Kita buat Nggak kelihatan. 15. Iya benar. Ya, apalagi mata yang udah tua. Itu saya. Sama teh. Nah, arah cari katanya ini Bapak Ibu melintasi atau ke atas dan ke bawah. Jadi atas ke bawah, seperti itu. Bawah ke atas. Kayak biasa ya Bapak Ibu ya. WhatsApp seperti itu. Ini Tapi kalau boleh, nggak mau empat-empatnya boleh ya. Maksudnya kita hanya boleh, atas bawah boleh teh. doang gitu ya. Iya. Misalnya saya cuma mau pilih atas ke bawah sama kiri ke kanan. Yang bagian ini. Seperti itu. Kalau yang diagonal saya mau pilih kanan bawah. Jadi kanan bawah ke kiri atas. Sama saya pilih kiri bawah ke kanan atas. Misalnya seperti itu. Kemudian kita klik buat Bapak Ibu. Nah, kita generate. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nih, ya. Udah dikasih nih. Ya, kita besarkan. Nih, sudah dikasih ini yang mau dicari itu apa aja. Kemudian ini ada kunci jawabannya, atau kita amnesia akut ya Bapak Ibu. Baru di sini tadi kotak eh, cari katanya. Ya, Bapak Ibu, ini jangan kita share ke peserta didik. Kemudian kita duplikatkan, Bapak Ibu, ini kita hapus. Nah, kita kan nggak mau nih LKPD kita tampilannya gini kan. Ini kan kayaknya jelek banget gitu kan, nggak ada rasa seni-seninya ya kan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh. Caranya boleh mendesain dengan ide kreativitas Bapak Ibu, boleh juga menggunakan template yang sudah ada. Bisa kita pilih desain sini, ini banyak ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya saya mau kita ke halaman yang baru ya Bapak Ibu. Misalnya saya pilih yang ini. Ini kita bawa nih Bapak Ibu, ini bisa ke atas, ini ke bawah. Saya bawa ke atas dulu, paling atas. Nah ini dia. Nah, ini saya buat kuis dari kata. Baru kita buat Bapak Ibu di sini. Silakan Anda mencari kata di bawah ini yang cari misalnya dari 10 kata di bawah ini yang berkaitan dengan materi diferensiasi sosial. Ini Bapak Ibu. Kan? Ini kalau bagian yang tidak perlu, Bapak Ibu, silakan kita hapus aja. Nah, misalnya ini kita hapus. Kita tinggal pindahkan aja ini ke atas. Kita drag and drop. Nah, kalau saya, anak-anaknya, saya nggak mau langsung kasih nih huruf-hurufnya yang ada di sini, Bapak Ibu. Malah saya suruh cari mereka di sini.
Nah, gimana caranya? Kita buat aja. Kita hapus. Kita cari di elemen garis atau line. Ini dia. Jadi bisa ini titik-titik. Kan dia ke bawah ya Bapak Ibu. Kita pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, kita duplikatkan aja Bapak Ibu. Ya, 4, 5. Nah, seperti itu. Udah, ini tinggal dikatkan aja lagi. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi deh. Tuh, Bapak Ibu ini tinggal digedekan. Ini Bapak Ibu, lah jadinya Bu Mona nambah biaya dong. Seperti itu kan. Nah, duitnya udah nggak seberapa ya kan. Muridnya ada berapa. Ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ketika di kelas tampilkan ini. Ini kan bagikan ya Bapak Ibu. Sebelah kanan. Ini ada tampilkan. Bapak Ibu tampilkan. Nah, Bapak Ibu di bagian bawah ini kan ada nih ya gambar di halaman. Nah, gunakan spidol ini. Silakan anak-anak. Misalnya nih ada tempat mana ya? Saya nggak lupa ini. Misalnya, ayo ada yang bisa dapat nggak? Horizontal. Ah, ini marga. Nah, nih kita gini kan marga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak maju ke depan cari kan menggunakan spidol yang ada di tampilan kanva kita. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau mau lebih kreatifnya lagi, Bapak Ibu, silakan misalnya mereka ada buku tugas, mereka mencari marga. Marga itu apa maksudnya, definisinya di buku tugas seperti itu. Jadi mereka lebih banyak apa namanya explore, berpikir kritis apa itu marga, apa itu klan seperti itu, apa itu makna horizontal seperti itu. Jadi mereka bukan hanya menemukan kata, tapi juga harus memahami apa maksud makna dari kata-kata tersebut. Silakan Bapak Ibu kalau mau menghemat biaya seperti itu. Kalau Berarti Bapak ini Ibu termasuk pembelajaran mendalam ya. Jadi peserta didik bukan hanya mencari kata, tapi juga mencari apa maksud dari kata tersebut. iya, bisa teh, benar, seperti itu. Jadi kita kan sudah nerangin nih materinya gini-gini. Nah, materi itu mereka udah paham nggak seperti itu kan? Karena kan anak-anak di kelas kan udah paham Bu, udah. Nah, udah katanya. Ketika kita mau mau apa namanya mengetahui pemahamannya memang udah benar-benar paham atau cuman paham di bibir aja. Nah, kita bisa gunakan ini Bapak Ibu seperti itu. Terus satu ya. Kita buat yang kedua. Itu apa kita buat? Dua itu kita buat tadi activities maker-nya. Mana activities maker tadi? Ini dia. Kita buat tetap kisil. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau saya itu, walaupun saya guru SMA, Bapak Ibu, saya suka banyak mencari ide-ide malah dari guru SD. Gitu Bapak Ibu. Saya kombinasi atau saya modifikasi KPD, LKPD supaya mereka nggak boring. Nah, teka-teki silang gitu juga Bapak Ibu. Bisa unggah file, bisa masukkan secara manual. Jadi sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi nih first word, first clue. Ya, apa katanya, jawabannya, apa petunjuknya atau soalnya. Oke, Bapak Ibu, saya nengok KPN boleh ya? Boleh, boleh. Kopean itu contekan ya Bapak Ibu ya. Iya, di bahasa orang Medan. Nah, misalnya di sini saya ada mau buat. Bentar ya. Sini, misalnya sini kita buat jam, ya kan? Buat di sini alat untuk melihat waktu dan
pakai tangan. Baru second word, kata kedua. Terus ini, kepiting. Misalnya, petunjuknya hewan bercangkang sering ditemukan di pantai misalnya. Baru yang ketiga, Bapak Ibu, di setiap baris harus memiliki sepasang kata dan petunjuk yang dipisahkan oleh titik koma. Kalau yang sebelumnya teh hanya koma aja, jadi ini banyak apa namanya update seperti itu. Berarti Canva itu mengupdate setiap perkembangan ya, Bun ya? Iya, dan bulan Juli ini katanya apa namanya mau ada lagi updatean. Nah, kita tunggu aja lah apa Iya, updateannya. nanti ada update apa lagi. Baik. Iya, Ini udah update. selesai nih. Ini udah Hah? selesai. Belum. Belum, Bun. Bentar ya. Kita buat 5 soal dulu ya. Hewan, misalnya hewan karnivora. Yang galak. Dengan corak belang-belang. Itu harimau kan? Heeh. Nanti karnivora gue lagi. Heeh. Dah, baru habis itu kita buat soalnya yang kedua. Misalnya Jakarta. Ibu kota Republik Indonesia. Bukannya udah pindah ke IKN. Kan belum resmi Oh teh. iya 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 ya. Belum Oke oke. diundang kita kan teh. Aku udah. Tapi ya enak banget. Udah panas panas panas. Panas ya. Heeh. Magic nih ya. Kata dalam bahasa Inggris yang berarti keajaiban. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai, jumlah maksimumnya kita buat aja 15. Nah, baru di sini Bapak Ibu buat. Ini Bapak Ibu, kita klik buat. Ini Bapak Ibu, sudah muncul lagi nih. Ya, kita gedein. Ini dia Bapak Ibu. Ini sudah langsung mendatar, menurun sama kunci jawabannya. Bapak Ibu tinggal nanti mendesain seperti bagian ini. Tinggal didesain aja mau tampilannya cemana gitu ya. Boleh kreasi ide sendiri, boleh misalnya lagi mager pakai template yang ada, boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Baru yang terakhir labirin. Nah, coba ya labirin ya. Nanti saya kasih di file hari ini contoh-contoh yang bagian ini yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Di pengaturan labirin, jumlah baris bisa 14, jumlah kolomnya, ketebalan jalurnya, ya dikasih warna titik masuk dan keluar, lebar titik awal dan akhir, semua kita samakan tiga. Misalnya ini kita buat sama aja ya Bapak Ibu. Gimana sih hasilnya? Kita buat di halaman kosong ini, kita klik buat. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya di Canva ada template labirin. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal di sini menambahkan dari elemen. Misalnya mau menambahkan apa namanya? Ya, anak SD. Misalnya grafis. Ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita tambahkan di sini. Ya, kita buat perintahnya juga Bapak Ibu di atas. Silahkan. Kalau saya di sini pakai kartu soal. Ya Bapak Ibu. Jadi dari titik dia mencari ini sampai titik finish ini, saya buat di dalamnya ada 10 soal. Seperti itu. Baru nanti di sininya mau cari apa di sini. Kurang lebih kayak begitu Teh. Iya, keren banget ya Bapak Ibu. Jadi ini diajak main-main labirin ya.
Ya, maze atau labirin. Oke, sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab. Yuk, yang mau raise hand, silahkan kita bertanya pada Bunda Gusti. Saya terbiasa manggil Bunda Gusti ya, bukan Bunda Mona ya. Karena Mona Atuliu nanti. Oke. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Belum mencobanya ya, nanti besok Bapak Ibu boleh mencobanya. Silakan ada Bunda Ica. Silakan Bunda Ica. Iya, terima kasih Teh Umi. Bunda Gusti, pertanyaan saya singkat aja itu tadi yang contoh satu dua saya udah paham. Yang labirin itu seperti apa? Tadi kan cuma nanya dikit kan kita dikasih tahu labirin kayak gitu ya. Mainnya Terus ya kayak Bun, apa? mainnya Iya. ya Bun, mainnya. Iya, Oh, mainnya kayak apa? Oh, mainnya kayak oke. gimana? Iya, diajarin bikin nggak? Diajarin main bingung gurunya. Bentar Iya. ya. Saya buka yang punya saya aja dulu ya. Iya, iya. Desain saya ya. Ya. Perhatikan Bapak Ibu cara main labirinnya. Cara Oke, mainnya. oke. Cara mainnya sebenarnya ini ya Teh. Boleh manual, boleh yang tadi saya bilang Bapak Ibu, boleh ditampilkan pakai fokus baru pakai yang apa pulpen atau fitur fasilitasnya asetnya Canva. Nah, itu tergantung Bapak Ibu jadinya ya. Ya, saya kembali. Wah, lagi pilek nih. Iya, udah mau demam tadi Teh. Ya, saya buat ya. Jadi mungkin saya terpilih karena udah banyak desain kali ya. Saya udah ini kayaknya udah 2000 lebih desainnya di Canva. Ya, baru cari-cari nih Teh. Siap. Kita sabar menanti. Bentar menanti ya. Ada artis tuh. Mana? Itu tadi baju merah. Baju merah. Duh, di mana nih ya? Nah, Bingung. Itu tuh. Ini bukan. bukan Teh. Sini ya kalau nggak salah ya. Ah, ini dia. Oh, iya. Bentar ya. Ini udah dapet. Nah, ini Bapak Ibu. Game Mase namanya ya, game Mase. Maze game. Oh, Mes game. Tadi tuh Iya. game Mase. Apa permainan labirin? Oh, oke. Nah, gimana cara mainnya nih? Ayo, ayo. Kalau mainnya, kalau saya di Bapak Ibu, ini LKPD-nya, ini karena itu menghemat, saya buatnya berkelompok. Gitu. Jadi ini di print dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Nah ini di apa namanya di print ke peserta didik. Kemudian saya menyediakan, udah ini pula ya, Bu, ya. Saya menyediakan. Nah ini Bapak Ibu, nih saya buat nih amplop soal. Nah, nanti di amplop soal itu ada soalnya. Jadi anak-anak tiap kelompok maju ke depan ya mengambil soalnya. Di tiap kelompok nanti disediakan satu LKPD untuk menjawabnya. Satu apa kayak lembar untuk jawabannya seperti itu, Bun. Jadi mainnya apa namanya berkelompok, kemudian satu orang nanti ke depan mengambil kartu soal untuk menjawabnya, kemudian dituliskan gitu. Jadi kalau jawaban yang benar, dia nanti mana dia ya gamesnya. Nah, nanti mereka akan membuat garis-garisnya seperti itu kemana. Jadi misalnya ke Siti nomor satu gitu kan. Nah, mereka ngambil nanti soal nomor satu itu apa. Nanti baru dijawab di lembarannya seperti itu. Walaupun ini berkelompok, tapi lembarannya masing-masing. Nah, jadi ini kan nanti mereka diskusi. Ini jawaban soal nomor satu itu apa sih? Nah, seperti itu. Itu Bun proses buatnya Siap. manual offline gitu. Bunda Ica,
Kalau yang mau online tadi bagikan, ya kan? Kemudian mana dia? Tampilkan, Bapak Ibu, ini tampilkan. Di bawah ini nanti ada ini. Nih ada apa namanya? Pena, Spidol, ada spidol, spidol, spidol. ada apa lagi namanya? Stabilo, Iya, stabilo. stabilo. Nah, ini boleh digunain. Itu Ibu Ica Haryani Oke. Santi. Nanti dibagikan Bapak Ibu ya di link apa kumpulan materi ya Nanti Bunda saya ya. kasih, mungkin Ya, menginspirasi seperti itu. nanti Terima kasih. dibagikan. Sabar, sabar, sabar. Semua sabar, sabar. Oke. Eh sebentar saya cek di chat dulu. Menarik, pengen coba ngikutin. Oke, iya harus dicoba Bapak Ibu ya. Bumi, Jadi halo. Ya, ya, bentar, masih 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 belum ngeh nih. Jadi gini tadi kan misal apa saya bayangkan kayak kita bermain ular tangga gitu. Jawaban yang benar terus jalan-jalan sampai ketemu di Iya, ujungnya gitu ya. iya benar. Ya, ya gitu. jadi 10 soal itu kan misalnya soal pertama Bunda menjawab betul. Bunda jalan tuh. Eh, gitu, gitu. Tapi itu Kalau kan sudah ada clue-nya nomor-nomornya berarti nggak bakal nyasar dong. Padahal kan kalau saya bayangkan kalau main labirin kan bisa dia salah belok jadi kepentok di jalan yang buntu nggak kayak gitu Iya, ya Bu? bisa, bisa. Oke. Tergantung jawab kebutuhan, Bun. Ya, benar, bisa. Boleh seperti itu. Ya, 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 ya. Oke, oke. Oke, kebayang kasih. Bun? Ya, ya. Kasih. Oke, Yang itu siap. tadi contohnya labirinnya Bu Mona itu nomor 2 kok ada 2 ya Bu ya? Nomor 2 Soal ada nomor 2. 2. Iya, Coba Bunda di sepertinya ya. slideshow lagi. Let's show. Bentar ya. Nah, Sambil nunggu Bunda Gusti nih, Bapak Ibu. Jadi labirinnya kegiatan hilang. di kegiatan kami nanti kan ada tugas untuk sertifikat 84 JP. Jadi Bapak Ibu bikinnya eh, misalnya Bunda ada materi ini, nanti tugasnya apa kan jangan susah-susah ya Bunda Gusti ya. Bapak Ibu mencobanya. Jangan harus bagus, yang penting Bapak Ibu mencoba. Ya, nanti bagus mah bisa setelah pelatihan begitu ya. Benar. Oke. Kayak ini tadi ya, Bun. Ini jawabannya, Ya, Bun. oh itu jawaban. Dia setiap membuat di Oh, activities masker itu dikasih kunci jawabannya, tapi kunci jawabannya buat kita, bukan buat anak-anak. Gitu Bunda Supri Hatin ya. ya ya, Jadi satu terima lagi kasih. itu adalah jawabannya. Oke. Ya. Adakah yang mau bertanya? Masih setengah jam lagi nih. Atau mau dilanjutkan sesi tanya jawabnya di grup? Sok mangga. Karena Bunda Gustinya lagi kurang sehat nih Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya lagi? Boleh raise hand dulu. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Enggak ada yang mau bertanya nih. Kalau tidak ada, materinya udah selesai Bunda. Gimana, Bun? Mana teh? Materinya udah selesai. Ya, udah. Udah. Ini nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang bertanya. Oh, bagaimana membuat teka silangnya dari Pak Adi? Tuh, tapi udah, Pak. Tunggu Diulang, lagi. diulang, diulang sebentar, Oh, diulang diulang. lagi. Ah, Oh, maksudnya nih mau sampai jadi LKPD yang cantik. iya, secantik pemateri kita. Iya. Sabar Bunda, Bunda Feni, sabar ya. Habis ini, habis ini. Oke, saya share screen lagi berarti ya. Iya dong. Pak Adi mau buat dari pertama apa dari akhir? Bingung kan? Dari pertama ya Pak Adi. Halo Pak Adi. Tadi caranya kalau mau membuat teka-teki, udah nampak teh tampilan saya? Udah, udah. Oke. Kalau mau ini teka-tekinya ini aja di Activities Maker. Ini, dia hanya tiga aja ya Activities Makernya. Ya, cari kata teka-teki silang labirin. Pak Adi silakan klik teka-teki silang, bisa manual, bisa enggak secara file. Jadi pilih aja yang mana senyamannya. Kalau saya selalu gitu.
pada peserta yang nyaman. Kalau nyaman di manual, manual. Kalau nyamannya nggak file dengan import, silakan. Nah, di sini daftar kata petunjuk ini dibuat ini. Ini first word itu jawaban. Kalau first clue itu pertanyaannya, gitu. Jadi kalau ini sudah diisi, ya Bapak Ibu, eh, jumlah maksimum kata per teka-tekinya dibuat berapa? Ini maksimalnya 25. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu kembali. Kalau sudah selesai dibuat di bagian daftar kata dan petunjuk, silakan klik buat, di generate seperti itu. Maka contohnya hasilnya seperti ini. Nah, ini mungkin dalam bayangan Pak Adi, kalau yang ini kok bisa jadi LKPD ya, seperti itu ya. Kalau ini kan nggak mungkin seperti ini dibiarin ya kan. Nah, silakan aja ke desain. Boleh di sini ada LKPD kita cari ya. TTS, ada nggak? Hasil. Jaga namiringan. Nah, ini kan ada nih. Nah, kita tinggal ngambil template-nya aja. Seperti itu ya. Dalamnya kan nggak sesuai dengan ini. Nah, bisa misalnya nih, kita, sorry, kita naikkan ke atas. Naikkan ke atas lagi. Nah, kita misalnya ambil yang ini. Nih, oh, nggak cocok di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan udah lewat. Misalnya ini. Nih, ya. Libur telah tiba. Nah, ini seperti ini. Ya kan, lembar kerja. Apa materi kita misalnya di enggak, nah tadi kuis lembar kerja tentang misalnya Indonesia misalnya seperti itu. Nah ini dihapus yang bagian ini nih, yang bentuk kata istilahnya dihapus karena kita nggak perlu, kita nggak kuat. Nah, seperti itu dia ini dihapus, ini dihapus. Nah, kita tinggal mindahin yang kosong ini, Bapak Ibu, ke bawah. Tergantung di mana halamannya. Ya, ya dikasih petunjuk dong. Teka-tekinya nih apa? Saya matanya yang cekit-cekit. Di sini datarnya udah beda. Bapak Ibu, ini soalnya. Oke. Across, berarti mendatar. Kita misalnya hurufnya kita gedekan nih. Ya kan, udah beda di mendatarnya. Ini kita tinggal copy paste aja. Nih, ini di copy paste. Kita pindahkan. Nih, yang di sini tadi. Ini mendatar. Nah, datanya kan angkanya udah beda di sini kan. Datanya 2, 3, 5. Kita gantilah di sininya. Di sampingnya ini Bapak Ibu. Ini udah ada nih berarti angkanya dihapus. Nah, seperti ini. Menurunnya gitu juga. Kan udah ada menurunnya. Ya, aduk, klik kanan, kita ke sini. Menurunnya itu copy paste. Kalau Bapak Ibu tadi mau menghemat tadi, pakai cara yang tadi, yang saya share tadi. Nah, jadi deh teka-teki silangnya. Ya, seperti ini. Tesnya gitu juga labirinnya. Labirinnya ini tinggal Bapak Ibu kreasikan menjadi LKPD yang tampilannya menarik. Di labirin ini apa misalnya? Misalnya mau menemukan, kalau saya tadi kemarin buat saya menemukan apa materinya tentang tahapan penelitian. Jadi menemukan apa? Menemukan eh, dokumen observasi atau buku sosiologi. Jadi di akhirnya saya taruh sini buku. Ini ada gambar icon anak seperti pegang loop. Hmm, boleh tadi kata Bu Ica, labirin itu sebenarnya memang jangan dikasih clue ya, ya silakan di sininya. Dia harus didesain. Nah, desain itu Bapak Ibu senyaman itu rasa estetika keindahan Bapak Ibu idenya tuh
ide kita pasti masing-masing beda. Kalau saya memang suka warna-warni, Bapak Ibu. Seperti anak TK ya, Bapak Ibu. Tampilannya cerah gitu. Lebih Begitu seru Pak dicetak Adi. kata Pak Adi, lebih seru dicetak. Betul, Pak. Tapi kan takutnya ada yang keberatan kalau dicetak karena memerlukan biaya tambahan begitu ya. Tadi Bunda Gusti memberikan alternatif yang lain. Baik, sebelum saya ke chat, ini ada Bunda Feni dulu. Silakan Bunda Feni. Terima kasih, Bun. Ini mau nanya kalau Halo, presentasi suaranya putus-putus, Bun. slide gitu kan, mau kita bahas hari ini misalnya. Nah, selain tadi kan Bunda ngasih audio gitu kan, audio tulisan yang ada di slide itu. Bisa nggak kalau kita buat video kita yang sedang mengajar, maksudnya itu dalam bentuk AI? Ada nggak aplikasinya Bu di dalam Canva itu? Selain videonya itu bergerak, tapi audionya juga sesuai dengan slide yang kita paparkan itu. Jadi maksudnya itu jangan apa namanya nggak dalam bentuk audio aja. Tertangkap Bunda Gusti pertanyaannya? AI wajah kita yang sedang apa namanya sedang presentasi gitu. Pakai Atau Bu, aplikasi apa kalau di dalam Canva-nya itu? maksudnya coba ulang Bun dari pertama saya nggak, karena tadi putus-putus suaranya gitu. Oh iya, ini Bun apa namanya bisa nggak presentasinya itu dalam bentuk visual juga selain audio, dalam bentuk AI wajah kita. Nah, pakai aplikasi apa yang di dalam Canva itu? Maksudnya wajah kita dari AI gitu. Berarti kita presentasi, Ada tapi wajah kita. wajah kita ada, tapi di AI kan gitu. Kita di AI kan. Iya, Wajah ada kitanya, tutornya, Bun. tutor presentasi dalam slide itu, tapi diganti dengan wajah kita itu kan bisa kan? Di swab gitu loh, tes swab. Web, aduh aku inilah. Walaupun agak-agak teknologi, tapi kalau udah istilah baru agak-agak ini lagi ya kan. Oh, Maksudnya seperti ini enggak? Tunggu ya. seperti yang AI yang sekarang itu loh, yang video-video AI, tapi Hmm? diganti dengan wajah asli kita. Kalau di Canva, Bun, sebenarnya ada. Bentar ya. Ya, ditampilkan. Yang bagian ini, Bun, tampilkan dan rekam. Bukan itu ya? Maaf kalau saya agak yang bagian face swab sekarang itu kurang ini saya. Nah, ini kita bisa, Bu, Bapak Ibu, masuk ke studio rekaman. Nah, ini Canva punya studio. Maksudnya sepertinya fotonya diubah ke AI, Bun. Oh, terus kita cakap-cakap. Iya, Oh, kayaknya di Canvanya ya. iya. Kalau saya dengan belajar-belajar dengan Pak Suhardi, dia pakai web yang lain, Bun. Tapi bisa dimasukkan gitu. Jadi belum bisa dari kanvanya langsung ya. Iya. Gambar itu Atau dirubah saya ke, yang yang ini teh nanti saya tanya ya teh sama yang ya, lain, ya, sama Duta Canva yang lain. ya. Seperti itu. Nanti besok kalau sudah nemu akan dikasih tahu ya Bunda Fenty ya. Iya. Jadi selama ini masih belum ya, gitu. Oh ya, Oke, oke Bun, terima kasih. iya Iya. sama-sama. Sekarang saya mau baca chat dulu. Hmm, izin bertanya di aktivitas maker selain teka-teki dan labirin, apalagi yang boleh dibuat? Cuman 3 itu aja, Bun. Oh, cuma tiga itu aja Iya, ya. cuma 3. Oke, oke.
Katanya ada yang bilang tadi Bunda Fenty pakai Plotagon, Ya, pakai zaman dulu ya kan Teh. DAAI. Heeh. Oke, mungkin nanti Bunda tanya lagi ya. Besok mungkin sudah ada jawaban. eh Daftar hadir di grup Bapak sudah dibagikan sama teman-temannya tadi. Tapi malam ini nggak ada daftar hadir ya. Maksudnya mungkin animasi karakternya menggunakan wajah kita. Iya betul Pak yang tadi. Oke, Iya. ini dari Bunda Rosni. Izin bertanya Bun, kelas saya paralel. Jika membuat LKPD pasti memerlukan banyak lembar LKPD. Kira-kira bagaimana tipsnya supaya efisien penggunaan lembar-lembar LKPD-nya? Oke. Satu, strategi mengajar di kelas Ibu pakai kelompok. Itu menghemat. Yang kedua, tadi ditayangkan di eh, slide proyektor. Hanya mungkin eh, apa namanya pakai buku tugas pasti kan ada ya buku catatan anak-anak boleh dikerjakan di situ. Cuman gitu aja setahu saya kalau menghemat sih. Karena saya gunakannya gitu. Cuman karena memang saya apa namanya sukanya ngeprint, ya saya print aja. Cuman kalau print kan memerlukan banyak biaya. Gitu. Jadi caranya itu aja Bu. Berkelompok. Berkelompok itu jangan Bapak Ibu salah arti ya. Berkelompok itu tetap mereka nanti hasilnya kalau saya suka pribadi. Seperti itu. Karena nilainya juga nanti ada nilai senyamannya aja Bapak Ibu. Jangan gara-gara mau mencetak, mau print. Kayak saya kemarin kelas 10-nya 5 kelas. Ya, 5 kali 36, nah 180. Kan? Sekali bolehlah 140 lembar ya kan. 2-3 kali juga agak mikir kan Bapak Ibu. Nah, nyamannya Bapak Ibu aja. Boleh online itu boleh nanti berkelompok. Gitu Bunda Rosni. Ya. Oke, sekarang dari Bapak Najalaili ya. Apa Ibu ya? Maaf kalau salah ya. Aplikasi di aktivitas maker apa harus di-download dulu secara bebas? Iya, kalau mau dicetak ya di-download, Bun. Buk, buk, di-download apa? Oh, ini tuh apa aplikasinya? Oh, Aplik enggak, aplikasi. Pertanyaannya aplikasi di Oh, aplikasinya udah ada di aktivitas. Canva, Bun. Di aplikasinya itu udah diklik doang. Ya. Muncul. Jadi diklik ya Pak, tidak Hmm. mendownload ya Pak, ada di Canva semuanya. Bapak mengerjakannya online, jadi muncul di sana begitu. Oke, masih adakah yang mau bertanya secara langsung? Halo, masih adakah yang mau bertanya langsung? Oke, kalau di chat juga nggak ada. Eh, Kalau tidak ada, Bapak Ibu kita lanjutkan di grup saja ya, Bunda Gusti. Sepertinya ini makin demam ini kalau saya lihat ya. Jadi dilanjutkan di grup saja. Mungkin kita batasi di grup pun sampai jam 10 supaya Bunda Gustinya bisa istirahat ya Bapak Ibu dan besok kembali sehat. Nah, Bunda sebelum kita tutup closing statement-nya dulu. Temennya tetap semangat ya Bapak Ibu untuk sama seperti kemarin upgrade diri, update ilmu, teknologi hanya alat bantu ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu mengajar menggunakan teknologi maka menjadi guru yang transformasi digital ya, mendukung programnya eh, Menteri kita ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah pembelajaran digital ya Bapak Ibu. Gunakanlah yang senyamannya Bapak Ibu. Fokus pada satu aplikasi, tapi Bapak Ibu maksimal menggunakannya di kelas pembelajaran Bapak Ibu. Selalu semangat, sehat, dan bahagia. Itu aja, Teh. Jangan lupa tersenyum. Oke, baik. Terima kasih Bunda Gusti atas ilmunya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan di chat ya Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat. Cepat sembuh Bunda Gusti. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.